Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini saya akan share bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan komputer menggunakan suatu perangkat atau device yang sangat bagus, yang sangat powerful, yaitu Mikrotik. Adapun Mikrotik router board yang saya pakai di sini yaitu RB951UI2HND. Seperti ini Mikrotiknya. Mikrotik yang legend, Mikrotik yang lama, tapi masih powerful, masih bagus. 951 UI 2ND. Dia punya 5 buah port. Port 1 seperti biasa untuk internet, port yang kedua sampai 5 untuk LAN. Adapun port yang kelima untuk LAN bisa digunakan untuk POI, menyalurkan power. Oke, untuk konfigurasi kali ini sangat sederhana, di mana Mikrotik router board RB951 untuk Ether 1 kita hubungkan ke internet, kemudian Ether yang kedua kita hubungkan ke laptop atau komputer sebagai admin. Kemudian ada satu device yaitu wireless, kita akan setting juga nanti. Untuk Ether 2 kita kasih IP 192.168.100.1/24. Kemudian Ether WLAN nanti kita akan setting dengan IP 192.168.200.1/24. Jadi kali ini kita akan mengkonfigurasi bagaimana router ini bisa mendistribusikan koneksi internet baik lewat Ether 2 maupun Ether Wi-Fi. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Ada 12 langkah kurang lebih. Yang pertama itu kita akan melakukan namanya hard reset atau soft reset. Hard reset itu adalah reset yang kita lakukan kalau kita tidak tahu username dan password dari router board kita. Atau misalkan error tidak bisa diakses, maka kita melakukan hard reset dengan cara menekan tombol fisik. Dengan cara menekan tombol fisik. Di sini ada tombol fisik dari reset. Kita bisa melakukan pencet tombol tersebut. Biasanya di sebelah power ini ada tombol reset, kita lakukan reset. Kita pencet menggunakan ballpoint selama kurang lebih 15 detik, kemudian kita cabut adaptornya sambil tetap dipencet tombol resetnya, kemudian kita colokkan lagi kabel adaptornya, kemudian kita tahan lagi selama 15 detik berikutnya, terus kita lepas. Itu cara hard reset. Kemudian kalau misalkan soft reset, ini kita lakukan kalau kita ingin mengembalikan settingannya menjadi settingan pabrik. Dengan catatan kita sudah tahu username dan password dari router board tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita akan memberikan identitas masing-masing interface dan identitas untuk router itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membuat user baru dan menghapus user admin. Nomor 4 yaitu kita akan mematikan service-service yang tidak diperlukan. Nomor yang kelima yaitu kita akan setting IP DHCP client sampai nanti kita akan melakukan backup dan restore. Itu sekilas gambaran 12 langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa men-setting router board ini dan bisa mendistribusikan koneksi internet ke klien-klien di bawahnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, kita butuh jelas ini perangkatnya yaitu router board Mikrotik. Kemudian kita butuh kabel UTP Cat6. Kita siapkan kabel UTP. Kemudian kita siapkan juga satu buah kabel yang sudah connect internet. Kita siapkan koneksi internet. Kita siapkan satu buah kabel yang sudah terkoneksi dengan internet dari beberapa ISP. Oke, kita colokkan langsung. Sesuai topologi, kita akan colokkan langsung. Ya, pastikan lampu LED-nya menyala. Ya, pastikan lampu LED-nya menyala. Jadi kalau lampu LED-nya tidak menyala, bisa dipastikan mungkin adapternya rusak atau mungkin device-nya juga rusak. Kemudian kita siapkan, kita colokkan kabel yang sudah connect internet sesuai tutorial tadi, kita colokkan ke Ether 1. Ya, kita colokkan ke Ether 1 dari Mikrotik kita di sini. Kita colokkan ke Ether 1. Ya, pastikan juga lampunya menyala.
Jadi, sekali lagi pastikan lampunya menyala. Ya, bisa dipastikan lampunya menyala. Untuk RB951 bisa dipantau di sini. Lampu Ether 1 menyala. Kemudian kita siapkan satu buah kabel yang kita hubungkan ke laptop kita. Dari mikrotik kita colokkan ke Ether 2. Kita colokkan ke Ether 2. Kita hubungkan ujung yang satunya ke komputer atau laptop. Seperti ini. Pastikan lampunya juga menyala. Sekali lagi pastikan lampunya menyala. Kalau tidak menyala, bisa dipastikan mungkin interface Ether 2 di mikrotik ini kondisinya disable, atau mungkin kabelnya error, atau mungkin networknya laptop juga disable, maka harus kita enable. Atau mungkin juga firewall dari laptop atau komputer kita masih nyala, itu harus di off-kan dulu. Atau mungkin yang lain juga sama, bisa karena faktor ada IP statik di komputer kita, perlu kita obtain atau kita matikan. Itu settingan awal kita colokkan. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Ya. Langkah yang pertama yaitu kita akan melakukan hard reset atau soft reset. Dengan catatan bahwa kita sudah tahu informasi dari username dan password, maka kita melakukan soft reset. Kita gunakan aplikasi atau tool yang simple, sederhana, yaitu Winbox. Kita buka Winbox-nya, kita refresh. Nah, di sini terpantau ada satu MAC address, IP address-nya juga masih kosong. Nah, inilah router board-nya terbaca di sini RB951 UI2HND. Nah, inilah mikrotik yang akan kita konfigurasi hari ini. Sedangkan ada mikrotik yang lain itu saya gunakan untuk WiFi saya. Kita login menggunakan username admin, passwordnya kosong, dan kita klik connect. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil mengakses router board kita menggunakan Winbox. Bisa dipastikan dulu apakah masih ada settingan-settingan bawaan sebelumnya. Kalau dirasa masih ada, ya kita klik System Reset Configuration, yaitu melakukan soft reset dengan cara kita centang No Default Configuration dan Don't Backup. Kemudian kita klik Reset Configuration. Kita klik Yes. Kita tunggu sampai dia melakukan reboot atau restart. Oke. Ini langkah pertama ya. Jadi sekali lagi langkah pertama ini wajib. Kita usahakan router yang akan kita pakai untuk mengkonfigurasi jaringan kondisinya masih kosongan. Baik itu melewat hard reset maupun soft reset. Hard reset dengan cara menekan tombol fisik reset. Soft reset dengan cara masuk ke menu System Reset Configuration. Oke, kita lanjut. Kita refresh. Kita akan akses menggunakan MAC address. Kita akses menggunakan MAC address. Kita klik connect. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil login ke mikrotik kita dengan kondisi yang masih kosong, masih baru. Jadi, tidak ada settingan-settingan dari pabrik. Kemudian untuk versi yang 649 ini, setelah kita melakukan reset, pasti diminta untuk ngasih password. Kita isikan password, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik change now, kita exit, kita akan masuk lagi dengan password yang baru, 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan sekali lagi kita koneksinya ke MAC address. Jangan sampai salah ya. Jadi kita tutup di sini, kita hapus di sini, tak usah nulis, kita hanya klik MAC address saja, maka bagian connect itu akan terisi otomatis MAC address-nya. Kita klik connect. Oke, berhasil ya. Memberikan password ke mikrotik kita. Langkah yang pertama sudah selesai, yaitu melakukan soft reset dan memberikan password yang baru. Langkah yang berikutnya yaitu kita akan memberikan identitas router dan masing-masing interface. Kenapa ini penting? Karena host atau server device
yang terhubung dengan jaringan komputer harus dikasih nama, identitas yang unik, sehingga dia bisa dikenal di jaringan komputer. Cara untuk memberikan identitas simpel aja, kita masuk ke sistem identity. Kita masuk sistem identity, kita kasih nama, misalkan router Harry. Kita klik apply, nah, akan berubah dia namanya. Kemudian bisa juga kita lakukan di new terminal, sistem identity print. Ya, sudah berubah sih namanya, router Harry. Kemudian langkah berikutnya yaitu sesuai dengan topologi ini, kita akan memberikan nama di masing-masing interface, yaitu kita masuk ke interface, sekali lagi, kita akan memberikan nama. Jadi Ether 1 kita sepakati, kita akan hubungan dengan internet, kita kasih nama ISP misalkan. Kemudian Ether 2 kita hubungan dengan komputer atau laptop, kita kasih nama admin misalkan. Kemudian WLAN kita setting dia sebagai WiFi. Kita kasih nama, dengan cara double klik, kita kasih nama, ISP, enter boleh, apply, oke juga boleh. Ether 2 kita double klik, kita kasih nama. Oke. Ether WLAN kita kasih nama WiFi. Oke. Kemudian kita kasih enable karena dia statusnya masih disable. Oke, inilah langkah kita dalam memberikan nama bagi identitas bagi si router board kita dan langkah-langkah memberikan nama pada interface kita. Kemudian langkah berikutnya, kita akan membuat user baru dan menghapus user admin. Kenapa ini penting? Karena user admin itu sangat tidak aman, dianjurkan sekali untuk dihapus. Tapi sebelum dihapus, kita akan membuat user baru di sistem user. Kita masuk, tutup dulu ini, sistem user. Di sistem user ini kita akan kasih nama baru, kita klik plus, misalkan Harry. Grupnya kita kasih hak akses full. Passwordnya 12345. 12345. Apply. Oke. Username baru sudah kita buat. Apakah bisa menghapus username yang admin? Nah, ternyata bisa. Kita sudah berhasil menghapus username yang lawas, yaitu admin. Coba kita cek. Exit, kita akan tes apakah berhasil login menggunakan user yang baru. Ya, berhasil. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil membuat username yang baru dengan nama Harry. Kemudian kita menghapus user yang bawaan dari pabrik yaitu admin. Oke, berhasil ya. Langkah yang ketiga sudah berhasil. Sekarang langkah yang keempat kita lanjutkan, yaitu mematikan service-service yang tidak diperlukan. Di mana service-service ini sangat rentan sekali diserang oleh hacker-hacker untuk menyerang router board kita. Kalau router board kita sudah connect internet, maka perlu kita tutup. Apa saja itu? Untuk mengetahui service apa saja, kita masuk ke menu IP Services. IP Services. Di sini ada 8 service-service yang umum dipakai di bidang jaringan komputer, yaitu ada API, SSL, FTP, SSL, Telnet, Winbox, WWW, dan WWSSL. Ada beberapa port yang perlu kita tutup. Yang pertama FTP, yang kedua SSL, yang ketiga itu Telnet, yang keempat itu WWW. 4 port ini yang perlu kita tutup. Pun kalau seandainya masih dibutuhkan, tidak usah ditutup, tapi mengganti portnya ini. Tapi karena kita tidak pakai 4 port ini, 4 service ini, maka kita matikan saja dengan cara klik silang. Oke. Sehingga menyisakan 3 buah port di sini, yaitu API, SSL, nanti kita pakai untuk Micmon. Kemudian Winbox dengan port 8291 yang kita pakai untuk mengakses router board kita menggunakan Winbox. Kalau Winbox kita matikan, otomatis kita tidak bisa mengakses router board kita menggunakan Winbox. Kalau dirasa kurang aman, portnya ini bisa kita ganti dengan port yang lain,
dengan catatan port itu belum dipakai. Sebagai contoh misalkan 8001 atau 8002 dan seterusnya. Kalau mau ya. Sementara 8291. Itu langkah-langkah kita dalam mematikan service-service yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan yaitu men-setting IP DHCP client. Langkah yang kelima, kita lakukan agar si router boot RB951 ini dia bisa mendapatkan koneksi internet dari router di atasnya, dari ISP, dari gateway di atasnya, sehingga dia nanti bisa ping ke Google atau ping ke 888. Caranya yaitu kita masuk ke IP DHCP client. Jadi kita fungsikan dia sebagai client, adapun server yaitu router di atasnya. Kemudian kita buka juga IP address. Kita sandingkan, kita jajarkan di sebelahnya. Untuk memberikan akses DHCP client, yaitu kita lakukan plus di sini. Kita klik plus. Kita pilih interface yang sudah terhubung ke internet. Otomatis yaitu interface Ether 1, yaitu ISP yang sudah kita hubungkan tadi. Dan sudah nyala lampunya, sudah running. Kemudian kita centang juga ini. Kemudian default root, kita pilih yes. Kita lihat di sini statusnya dia masih stop. Nah, kita lakukan apply. Kita tunggu, kita pantau statusnya agar dia menjadi bound. Kita klik apply. Oke, sudah berhasil ya. Dia sudah berubah jadi bound atau terikat. Kita klik statusnya ini, dia sudah mendapatkan IP 110.2. Di sini sudah dapat 110.2 dan di menu IP address sudah muncul satu IP khusus untuk Ether 1 yaitu 110.2/24 dan statusnya D, yaitu dinamik. Nah, sampai di sini harusnya router board kita sudah dapat akses internet. Untuk mengeceknya kita akan masuk ke new terminal, kemudian kita ping ke Google. Kita masuk ke new terminal. Di new terminal ini kita lakukan ping google.com. Setelah di-enter, dia hasilnya reply. Dari mana tahu reply? Dia sudah bisa menjawab IP-nya Google yaitu 216.209 ini IP-nya Google. TTL-nya sudah muncul. Berarti ini tandanya sudah connect internet. Ctrl C untuk berhenti. Sampai di sini router boot kita sudah berhasil connect internet. Ditandai dengan ping Google, yaitu dia sudah reply. Jika kita melakukan ping Google kok hasilnya request timeout atau RTO, maka dipastikan router boot kita belum connect internet. Maka perlu kita lakukan, mungkin kita cek ISP-nya apakah putus atau tidak kabelnya. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita melakukan setting IP DHCP client, yaitu perlu kita lakukan upgrade ROS kalau ada. Jadi dipastikan kita sebagai seorang network engineer, kita pastikan terus memantau baik server kita maupun router board kita, usahakan sistem operasinya terupdate, terkini. Di mana router OS yang terbaru saat ini yaitu ada 2 versi, yaitu versi 6 dan versi 7. Adapun yang kita praktekkan hari ini yaitu dia masih support ke versi 6. Kita lihat cara mengupgrade-nya. Dari mana tahu kok dia tidak update? Ya, karena ROS-nya dia masih versi 6498. Padahal sekarang harusnya sudah versi 649 lebih dari 8. Caranya yaitu kita klik masuk ke sistem packages. Nah, disinilah tempat kita untuk mengecek paketan-paketan terbaru apa saja kira-kira. Kita klik ya, cek for update dengan catatan router kita sudah connect internet. Ya, router kita sudah connect internet. Kita klik cek for update. Nah, ternyata per hari ini sudah ada versi ROS terbaru. ROS itu router OS. Sudah versi yang terbaru yaitu 649.19. Maka perlu kita lakukan download dan install. Tapi dipastikan juga sebelum kita lakukan download dan install, kita cek apakah hard disknya dari router bootnya cukup atau tidak.
dengan cara masuk ke files. Kalau dirasa masih ada space di sini, 84% free, maka aman, bisa kita lakukan upgrade ROS-nya. Kalau dirasa hard disk-nya masih kurang, ya nggak bisa. Maka solusinya itu kita hapus file-file yang memenuhi router board kita. Kita blok, kita hapus dengan cara delete. 85% free. Karena space-nya cukup, maka perlu kita lakukan yaitu, dan ini wajib, kita lakukan download dan install. Kita tunggu proses downloading-nya, dan kita tunggu dia proses install-nya, dan kita tunggu sampai proses reboot-nya. Jadi ada 3 proses, download, install, dan proses reboot. Kita tunggu. Oke, dia akan melakukan reboot. Dia sedang restart, lampunya mati, bisa dipantau. Kita tunggu sampai dia muncul lagi, kita klik refresh. Ya, berhasil. Sudah terbaca lagi di Winbox, MAC address-nya, IP address-nya masih kosong, identitasnya masih utuh, sesuai yang kita setting di awal tadi, router Harry. Kemudian versionnya lah ini berhasil ya. Sudah berubah ke versi yang terbaru yaitu 649.19 yang stable. Router board name-nya RB951UI2HND. Ya, maka kita login lagi dengan password tadi. Harry, passwordnya 12345. Connect. Ya, berhasil. Kita sudah berhasil login dan kita sudah berhasil mengupgrade ROS-nya atau router S-nya ke versi yang terbaru hari ini, yaitu 649.19. Jadi sekali lagi ini penting, router board kita harus senantiasa dicek, dipantau, dan diupdate kalau ada update terbaru. Pun juga sama server, kita punya server misalkan Ubuntu atau punya server Debian, pun juga harus kita update paket-paket terbarunya kalau ada. Kenapa harus diupdate? Sekali lagi ini untuk masalah keamanan. Kita klik OK. Berhasil. Langkah yang ke-6 sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengupgrade ROS ke versi yang terbaru hari ini. Kemudian langkah yang ke-7, kita akan memberikan IP address ke masing-masing interface sesuai layout yang kita buat. Untuk Ether 2 kita kasih IP address yaitu 192.168.101/24. Kemudian Ether Wi-Fi ini kita kasih IP 200.1/24. Untuk memberikan IP address, kita masuk ke menu IP address. IP address. Sekali lagi, Ether yang sudah dapat IP address itu Ether 1 itu tidak boleh dikasih IP lagi, karena dia sudah dapat IP address secara dinamis dari router di atasnya. Maka tidak boleh dikasih IP address lagi. Kita klik plus ya, untuk menambahkan IP address ke interface 2 dan Wi-Fi. Satu-satu dulu. Kita akan kasih IP address untuk Ether 2 yaitu 192.168.100.1/24. Ini contoh, bisa di custom, bisa dikembangkan sendiri sesuai keinginan kita, sesuai keperluan kita. Misalkan kita punya klien 200-an lebih ya, kita pakai /24. Misalkan kita punya klien yang sedikit 100-an ya, kita pakai slash di bawahnya dan seterusnya. Kalau misalkan cukup untuk server aja, /30 cukup. Kita klik ke play, kita copy. Kita akan membuat IP untuk Ether Wi-Fi, yaitu 200.1/24. Kita klik apply. Jadi sekali lagi, network tidak boleh diisi manual, dia akan terisi otomatis. Oke, berhasil, selesai. Kita sudah berhasil membuat IP address di masing-masing interface. Langkah yang berikutnya, itu yang langkah yang ke-8, kita akan setting IP DNS. Kita masukkan DNS-nya Google yaitu 88 dan 8844. Caranya, kita masuk ke menu IP DNS. IP DNS, kita masukkan IP DNS-nya Google 888 dan 8844. 8844. Dan kita centang allow remote request agar dia senantiasa mendapatkan DNS-nya Google
saat dia mati dan nyala lagi. Klik apply. Oke. Berhasil ya, langkah yang ke-8. Langkah yang ke-9, kita akan setting DHCP server di Ether 2 dan Ether Wi-Fi. Agar Ether 2 dan Ether Wi-Fi bisa mendistribusikan IP address ke masing-masing klien yang terhubung dengannya. Caranya, yaitu kita masuk ke IP DHCP server. Disinilah tempat kita men-setting IP DHCP server. Caranya, tidak lewat menu tambah, tapi ke DHCP setup tombol. Kita klik ya, DHCP setup. Di sini kita akan pilih interface yang akan kita setting sebagai DHCP server, yaitu Ether 2 dan Ether Wi-Fi. Satu persatu dulu. Ether 2, kita klik next. Next terusnya sampai successful. Next. Next. Untuk range IP hostnya ini bisa kita kurangi, bisa kita edit. Misalkan 2-254 secara sistem, mau kita kurangi, mungkin butuhnya cuma 10 aja, misalkan ini sampai 12, nggak apa-apa. Kalau mau ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi tidak bisa nambah. Bisa ngurangi, tapi tidak bisa nambah. Klik next. DNS server pastikan muncul. Next. List time dia masa penyimpanan penyewaan IP address selama 10 menit, biarkan aja. Jadi 10 menit dia akan ganti IP. Next, dan successful. Dengan cara yang sama kita akan setting untuk si Wi-Fi. Kita setting sebagai si Wi-Fi. Next, 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 sampai successful. Oke. Itu langkah-langkah kita dalam menyeting IP DHCP server. Apakah sudah connect? Belum. Kita perlu lakukan satu settingan lagi, yaitu IP firewall NAT, agar si klien-klien yang terhubung dengannya bisa dapat akses internet. Caranya yaitu dengan cara masuk ke IP firewall NAT, kita tambahkan satu NAT, chain-nya search NAT, ya, assertion NAT, out interface kita pilih Ether 1 yang sudah connect internet, kemudian action-nya yaitu must curate. Bisa ulangi, settingan firewall NAT yaitu chain-nya assertion NAT, kemudian out interface Ether 1, kemudian action-nya must curate. Kita klik apply dan OK. Itu langkah-langkah kita dalam men-setting router buat MikroTik agar bisa mendistribusikan koneksi internet lewat Ether 2 maupun lewat Ether WLAN maupun yang lain. Nah, harusnya komputer kita atau laptop kita sudah connect internet. Bisa dilihat di pojok kanan bawah, sudah ada tulisan internet access. Apakah sudah connect atau belum? Maka kita lakukan langkah yang ke-11, yaitu cek koneksi internet, apakah komputer kita atau laptop kita sudah connect internet atau belum. Dengan cara masuk CMD, kita pastikan sudah dapat koneksi internet. Kita lakukan ping Google. Kalau kita enter itu replay, berarti dia sudah connect internet. Kalau kita enter kok masih prohibit atau request timeout, berarti komputer kita, laptop kita belum connect internet. Kita enter, dan hasilnya replay. Berhasil ya. Kita sudah berhasil men-setting komputer kita, laptop kita connect internet. Bisa ditandai, apakah laptop kita, komputer kita dapat IP address? Kita cek dengan perintah IP config. Enter. Kita pantau di sini di bagian Ethernet adapter. Laptop saya dapat IP address 100.254. Jadi sesuai ya, sesuai. Ether 2 dihubungkan ke komputer, dia disetting IP-nya 100.1/24. Ternyata benar, laptop saya dapat IP 100.254. Berarti sudah berhasil settingan kita. Dilihat juga di bagian IP DHCP server, di bagian lists, harusnya sudah ada satu device yang sudah muncul di sini dengan IP 100.254. Jadi sama di sini ya. Di IP address, di IP config CMD dapat IP 100.254, di bagian IP DHCP server lists juga muncul satu IP, satu device yaitu 100.254.
dengan device yaitu nama laptop saya yaitu Harry. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil men-setting, mengkonfigurasi router board sehingga dia bisa mendistribusikan koneksi internet baik lewat Ether 2 maupun Ether WLAN. Pun bisa juga kita cek juga untuk WLAN. Kita cek sekalian untuk WLAN. Di bagian WLAN, kita cek. Kenapa dia masih merah? Karena belum kita setting dan belum ada klien terhubung. Kita cek di bagian wireless. Kita setting dulu wirelessnya sebagai AP bridge. Caranya double klik. Di bagian tab wireless, kita setting dia. Yang awalnya station atau penerima, kita setting dia sebagai AP bridge. Kemudian bandnya kita pilih BGN. Kemudian channel width-nya biarkan 20. Kemudian frekuensinya kita tentukan fix ya, jangan auto tapi fix frekuensi. Pastikan menggunakan rumus plus minus 5, artinya kalau perangkat di satu ruang pakai channel 1 yaitu 2412, maka di ruang sebelah harus selisih 5. Berarti 2412 tambah 5 yaitu 2417. Ini sebagai contoh saja, saya akan buat random aja, misalkan 2442. SSID saya buat misalkan Harry. Security profile kosong dulu. Country Indonesia. Installation ini. Kita klik apply, pastikan running app ya, running app. Oke. Kita pantau di sini. Dia masih merah ya, kita pantau dengan cara tes dulu menggunakan laptop kita, komputer kita. Kita nyalakan WiFi kita. Kita konekkan dengan WiFi yang barusan kita setting. Kita klik connect. Harusnya connected, terhubung. Nah, berhasil ya. WiFi kita sudah kita koneksikan lewat laptop. Apakah sudah berhasil? Kita cek di menu leases. Nah, maka muncul satu IP lagi yaitu 200.254 namanya Harry, yaitu laptop saya sendiri. Dan IP DHCP sekarang sudah berubah jadi hitam. Kita cek juga di bagian CMD apakah benar dapat koneksi internet. Ping Google. Oke, berhasil. Kemudian apakah dapat IP juga, kita cek pakai IP config. Nah, berhasil ya. Di interface WiFi saya dapat IP 200.254. Jadi jalur LAN saya pakai 100.254. Pakai jalur WiFi saya dapat IP 200.254. Berhasil ya. Settingan kita sudah berhasil. Ether 2 sudah bisa mendistribusikan koneksi internet ke laptop. Kemudian Ether WLAN sudah bisa mendistribusikan koneksi internet lewat WiFi. Terakhir, perlu kita lakukan backup dan restore konfigurasi agar siapa tahu ada yang rusak, diserang, atau yang lain, maka perlu kita akan backup secara berkala, baik itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, agar kita punya cadangan backup sehingga kalau suatu saat rusak atau error bisa kita restore. Caranya, untuk melakukan backup ada 2 buah cara, yaitu backup.backup dan menghasilkan .rsc. Jadi ada 2 file backup, yaitu .backup dan .rsc. .backup itu backup konfigurasi keseluruhannya, tidak bisa diedit di Notepad. Kalau .rsc bisa bagian part-part tertentu dan bisa diedit di Notepad. Kita buka. Caranya yang pertama, kita masuk ke menu Files. Kita akan melakukan backup dengan cara klik backup. Kita kasih nama, misalkan backup RB951 per tanggal hari ini, misalkan 5 Desember. Kita kasih nama dan tanpa enkripsi. Kita klik backup. Maka muncul di sini. 5 Desember 2025, ukurannya 17,4. Ini file ini harus kita amankan. Harus kita amankan di komputer atau laptop kita dengan cara drag and drop. Kita lakukan drag and drop file.backup ke desktop kita. Misalnya klik, tahan, geser. Lepas di sini. Klik, lepas.
Nah, berhasil ya. Kita sudah berhasil, ini filenya. File.backup sudah muncul di sini. Ini cara yang pertama. Jadi aman, kita sudah punya backupan. Cara yang kedua bisa menggunakan yaitu new terminal. Kita lakukan backup dengan perintah export file, misalkan backup 951, RP 951. Nah, kita bedakan namanya, misalkan backup RP 951, 5 Desember. Kita enter, kita pantau hasilnya di sini, di menu files. Oke, dia sudah muncul di sini ya. Di menu file, sudah muncul di sini. Kita pindahkan di komputer atau laptop kita dengan cara drag and drop. Klik, tahan, geser, lepas. Oke. Berhasil, kita sudah berhasil membackup. Apakah benar .backup tidak bisa diedit? Ya, kita lihat aja, double klik, kita buka pakai notepad, ternyata error. Isinya kacau. Kemudian download.rsc, kalau kita buka pakai notepad, apakah bisa? Harusnya bisa. Nah, inilah isi dari router boot kita. Kumpulan dari teks. Selesai. Praktek kita, konfigurasi dasar kita dari awal melakukan reset sampai melakukan backup dan restore. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.